Saya awalnya tidak bilang kalau itu saya yang mau jual ginjal. Asal hutang saya selesai, keluarga saya selamat, insya Allah ikhlas. Yang saya bayarkan itu totalnya 215 juta. Ada 3.365 pinjol ilegal yang diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Di take down satu aplikasi, itu tumbuh 100 aplikasi. Maka kalau kita haramkan yang diharamkan itu sudah hilang, nggak muncul bola baru. Praktik pinjaman online ilegal terus memakan korban. Selain menerapkan bunga yang cukup tinggi, para korban pinjaman online ilegal juga kerap mendapatkan ancaman, intimidasi, berupa penyebaran identitas oleh para penagih pinjaman online ilegal. Mengapa pinjaman online ilegal ini masih terus marak terjadi di masyarakat? Apa yang terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Sebelum pandemi virus corona muncul di Indonesia, keberadaan pinjaman online atau pinjol ilegal telah marak di masyarakat. Setelah pandemi muncul, keberadaan pinjol ilegal ini kian subur memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Dari masalah yang sering ditemukan, seringkali peminjam meminjam dana dengan nominal melebihi kebutuhan dan kemampuan, mengenyampingkan risiko, jangka waktu, dan denda yang diberikan. Di sisi lain, aplikasi pinjaman online memiliki kelebihan, yakni tidak ada jaminan yang diberikan. Hal ini yang membuat para peminjam tidak perlu repot menjaminkan aset tertentu. Ini juga yang menjadi faktor yang menyebabkan aplikasi pinjol dilirik oleh masyarakat, karena tidak semua orang memiliki aset yang bisa dijaminkan untuk mengajukan pinjaman. Namun sayangnya data pribadi itu sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal untuk kepentingan lain. Tidak sedikit dari peminjam yang menjadi korban dari pinjol ketika mereka tidak sanggup membayar, justru sanksi sosial yang mereka dapatkan. Jaka bukan nama sebenarnya. Bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan di bawah 3 juta rupiah. Jaka harus bertarung hidup di tengah himpitan kebutuhan ekonomi yang tinggi. Mas Jaka, ini profesi sehari-hari sebagai apa ya Mas? Saya mengajar. Pengajar. Iya. Oke. Mengajar di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Kalau kita boleh tahu Mas, penghasilan per bulan dari Mas Jaka berapa Mas? Iya, penghasilan dari saya, pekerjaan Mas Jaka? Kalau sebelum pandemi mungkin masih ya UMP lah gitu. Tapi setelah pandemi ini kan memang ya anak sekolah tidak masuk gitu. Jadi ya separuh kadang nggak ada, kadang kita dirapel juga karena sekolah swasta gitu ya. Mungkin kalau nggak mau menyebutkan pastinya range-nya Mas, mungkin range di bawah 5, di bawah 4 atau seperti apa? Di bawah 3 Mas. Di bawah 3? Iya. Oke, itu per bulannya dapat segitu? Tidak ada tambahan dari manapun? Tidak ada. Ya mungkin saya kemarin sempat ngojek gitu-gitu ya. Mencukupi itu untuk kebutuhan sehari-hari? Tidak mencukupi juga. Tidak mencukupi. Mengaku terjebak di dalam pinjaman online. Awalnya hanya 5 aplikasi yang dirinya buka. Kini Jaka terjebak di dalam 70 aplikasi pinjaman online. Pinjaman yang harus dibayar pun hingga saat ini mencapai 250 juta rupiah. Yang awal pinjamannya hanya 20 juta. Dan yang mengejutkan adalah hanya dalam waktu 7 bulan jumlah hutang Jaka sudah mencapai 250 juta rupiah. Gali lubang tutup lubang. Kenapa pada akhirnya Jaka terpenjara dalam 70 aplikasi pinjaman online? Sekitar 20-an juta. Awalnya 20 juta, itu berapa aplikasi? 5 aplikasi. 5 aplikasi. Terus karena kemudian? Gali lubang tutup lubang ya, karena penghasilannya kecil, karena cuma buat bayar bunganya aja tidak cukup, akhirnya pinjam aplikasi lain, nambah lagi, akhirnya sampai 70 aplikasi. Sampai 70 aplikasi, itu sampai berapa berarti? Sampai 250 juta lebih. Sampai 250 juta lebih, itu dalam jangka waktu berapa lama? Mulai Januari deh. Januari sampai? Sampai detik, ya sampai bulan kemarin. Oke, 7 bulanan adalah ya? 7 bulan. Di tengah kehidupan ekonomi yang kian sulit, Jaka berniat untuk menjual ginjalnya demi untuk melunasi hutang pinjaman online. Saya sempat dengar informasi
bahwa Mas Jaka ini sempat ingin berniat ya untuk menjual ginjal Ya, Mas Jaka untuk menutupi utang betul. dari pinjaman online. Itu betul, Mas? Betul sekali. Itu yang membuat saya awalnya sangat drop sekali, tidak kuat sekali, sampai akhirnya saya putus asa. Nah, keputusan Mas Jaka untuk kemudian menjual ginjal itu sempat diketahui keluarga, Mas? Sudah sejauh ini sudah tahu semuanya. Apa responnya? Ya, memberatkan hati, jangan sampai gitu. Jangan sampai. Cuman tidak ada jalan lain gitu. Saya terus bertanya, jalannya apa lagi gitu? Tidak ada. Jalannya apa? Niat Jaka untuk menjual salah satu organ tubuhnya muncul tatkala dirinya mengantar seorang penumpang. Di sela-sela perjalanan mengantar penumpang, Jaka mendengar percakapan keduanya. Tak perlu berpikir panjang, Jaka pun menyampaikan keinginannya kepada penumpangnya. Demi untuk melunasi hutang pinjaman online, Jaka tak mampu berpikir cerdas dalam mengambil solusi. Meski resiko terberatnya adalah kematian, namun Jaka tak surut untuk melanjutkan niatnya menjual salah satu organ tubuhnya. Waktu saya bonceng dia, saya dengar perbincangan itu. Akhirnya Apa saya, responnya waktu itu? ya, saya awalnya tidak bilang kalau itu saya yang mau jual ginjal, teman saya yang terjerat utang gitu, terlalu banyak utang. Tapi selang berapa waktu lama, saya menghubungi dia, ya udah ayo, saya mau dibawa ke daerah ya, terpencil di daerah. Ya, salah satu daerah di kota Sukabumi ya. Itu kapan sih, Mas? Saya awalnya sudah berjanjian sama orangnya dia di suatu tempat untuk berangkat saat itu juga. Sudah komunikasi, ya saya sudah pasrahkan. Seandainya pun saya nanti mungkin sampai kehilangan nyawa dan lain-lain, asal hutang saya selesai, keluarga saya selamat, tidak diancam sana sini, tidak dipermalukan sama sini, saya insya Allah ikhlas gitu. Walaupun memang jalan saya mungkin salah gitu. Keputusan Jaka untuk melakukan pinjol tak lain hanya untuk membiayai pengobatan ibunya yang menderita penyakit jantung dan kini hidup seorang diri di kampung halamannya. Jaka yang bertarung hidup di Jakarta dengan pekerjaan seadanya tak membuatnya putus asa untuk tetap hidup di tengah ekonomi yang semakin berat. Hidup dengan istri dan anak yang masih berumur 3 tahun akhirnya membuat dirinya berpikir ulang untuk menjual ginjalnya demi lepas dari jeratan pinjaman online. Saya sudah berangkat, sudah berkemas-kemas karena membutuhkan waktu beberapa hari kan untuk membedah saya itu ya. Anak saya dekat sekali sama saya gitu. Tidak bisa, kalau nggak ada saya nggak bisa gitu. Bagaimana nanti ke depannya gitu, tumbuh kembangnya bagaimana, siapa yang nanti membesarkan dia gitu. Itu yang membuat saya, ya Allah, ya udah deh. Nampaknya tak hanya sanksi sosial yang Jaka dapatkan, didatangi oleh debt collector merupakan mimpi nyata bagi Jaka. Perlakuan tak enak dari kerabat hingga keluarga pun sering Jaka dapatkan ketika kiriman layanan pesan singkat bernada tak senonoh disampaikan oleh pihak aplikasi kepada kerabat Jaka. Sanksi sosialnya itu sangat luar biasa. Dari keluarga, dari lingkungan kerja, lingkungan teman, tetangga, saudara, bahkan banyak yang menjauh dari saya, menjauh dari keluarga saya. Ya. Kan pemikiran orang kan berbeda-beda, malu gitu ya. Sanksi sosial itu kan sangat berat sekali. Dengan begitu kan saya diomongin, bahkan saya sempat sholat di masjid aja di belakang saya banyak yang ngomongin saya gitu. Terjerumus dalam jurang yang dalam, mungkin inilah yang Jaka rasakan. Jumlah pinjaman yang tidak pernah Jaka dapatkan seutuhnya, namun dalam jangka 5 hari, Jaka pun harus sudah bersiap untuk membayar total pinjamannya. Tawaran surga pun dilancarkan oleh para aplikasi pinjaman online. Karena jika Jaka tak sanggup membayar tagihan dalam tempo yang sudah ditetapkan, Jaka pun ditawarkan untuk memperpanjang masa pembayaran. Namun itu pun tak gratis. Jadi misalkan kita pinjam 2 juta yang ditransfer cuma 1.300.000. Nah, tiap 4 hari atau 5 hari itu kita harus perpanjang 700.000 gitu. Ya kalau sebulan 700.000 kali 4 kan udah berapa, ada 2.800.000 itu untuk perpanjang aja. Padahal kita minjemnya cuma 1.300.000. Nah, itu yang memberatkan, sangat memberatkan. Jangankan buat bayar itu, buat makan aja tidak ada sampean kan. Tak kuasa untuk bertahan dalam lingkaran yang sangat mencekik,
tak tahu harus mengadu kemana, sampai sulit membedakan antara pinjol legal dan ilegal karena bagi Jaka, semua perlakuan yang diterimanya sama. Ada yang datang ke rumah, walaupun itu sebenarnya kalau menurut saya tidak sesuai ketentuan OJK ya, karena saya lihat di situsnya OJK tidak seperti itu. Karena baru itu yang legal. legal, baru beberapa hari. Kalau ilegal otomatis yang tidak berani untuk datang, karena dia pasti kan berpikir kalau dia harus terlihat di publik, pasti dia akan takut kan kalau ilegal. Bahkan ada beberapa yang baru telah 2 hari udah mengancam datang ke rumah dan mau menyita barang. Itu yang sangat membuat saya Itu geram. baru 2 hari? Baru 2 hari. Itu yang legal atau enggak? Legal. Legal, padahal janjinya harusnya jatuh tempo hari Ya. berapa? Jatuh tempo saya baru telat 2 hari itu. Baru telat 2 hari udah mau datang mau nyita barang di rumah. Itu kan udah sangat-sangat meresahkan. Ya, saya sih berharap ya bukan hanya ilegal yang ditertibkan, tapi legal ini sekarang udah seperti rasa ilegal gitu.